Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Kawan Tua. Hari ini, saat ini akan menguak kisah Nabi Musa dari lahir hingga wafat. Di antara nabi-nabi Allah yang wajib diimani adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihissalam adalah seorang anak laki-laki dari ibu yang bernama Yukabat dan seorang ayah yang bernama Imron. Beliau bersaudara dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dilahirkan pada zaman pemerintahan Raja Fir'aun. Fir'aun adalah seorang raja yang sangat zalim, takabur, dan bahkan beliau mengaku dirinya sebagai Tuhan. Siapa saja yang tidak menuruti semua perintahnya, maka mati adalah hukumannya. Pada suatu hari, Raja Firaun bermimpi bahwa negara Mesir habis terbakar dan kemudian semua rakyatnya mati terkecuali orang-orang Israel yang masih hidup. Dan pada saat Firaun bangun, ia segera mencari ahli nujum untuk menakwilkan atau mentafsirkan arti mimpinya tersebut. Dan jawabannya dari para ahli nujum tersebut adalah mimpinya merupakan pertanda akan datangnya dari seorang laki-laki dari Bani Israel yang akan menjatuhkan kekuasaannya. Mendengar jawaban tersebut, Firaun langsung memerintahkan seluruh tentaranya untuk memeriksa setiap rumah penduduk dan membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Keputusannya tersebut diumumkan ke seluruh pelosok negeri agar semua rakyat mematuhi undang-undang tersebut atau peraturan tersebut. Ketika Nabi Musa alaihissalam lahir, ibu Nabi Musa alaihissalam diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghanyutkan bayinya tersebut ke sungai Nil. Atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bayi Nabi Musa alaihissalam terapung di dalam sebuah peti dan berjalan mengikuti arus sungai menuju kolam pemandian istana Firaun. Kemudian peti tersebut ditemukan oleh istri Firaun, yaitu Siti Asia, yang kemudian dibawanya ke dalam istana. Ketika melihat bayi di tangan istrinya, Firaun segera menghunus pedangnya untuk membunuh bayi laki-laki tersebut. Kemudian Siti Asia itu pun melindunginya dan berkata, "Bayi ini jangan dibunuh, sebaiknya kita jadikan ia sebagai anak angkat, karena aku sudah menyayanginya. Dan bukankah kita tidak memiliki anak?" tanyalah seorang istri Firaun. Mendengar hal tersebut, Firaun akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Maka sejak itulah Nabi Musa diangkat sebagai anak. Lanjut cerita, Nabi Musa alaihissalam akhirnya dipertemukan dengan ibunya. Siti Asia mencarikan wanita yang dapat menyusui anaknya itu. Kemudian atas kehendak Allah, maka terpilihlah ibu kandung Nabi Musa alaihissalam untuk menyusuinya. Karena pada saat itu tidak ada satupun air susu wanita yang mau diminum oleh Nabi Musa alaihissalam, kecuali ibu kandungnya sendiri. Begitulah cara Allah mempertemukan kembali Nabi Musa alaihissalam ke pangkuan ibunya. Nabi Musa alaihissalam ketika dewasa, setelah Nabi Musa menginjak dewasa, diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu pengetahuan dan pangkat kenabian, serta diberi kitab Taurat untuk menghadap dan menaklukkan Firaun. Kemudian Nabi Musa alaihissalam meninggalkan istana Firaun karena mendapati kabar bahwa Firaun berencana buruk terhadapnya dan memerintahkan tentaranya untuk menangkapnya.
Hal itu dapat terjadi karena salah satu rakyatnya ada yang mati terbunuh oleh Nabi Musa alaihissalam saat ia mendamaikan perkelahian dua orang dari bangsa Bani Israel dan Kibti atau bangsa Fir'aun. Kibti itu bangsa Fir'aun. Kemudian dengan rasa cemas dan takut ia pun meninggalkan kota tersebut. Nabi Musa pun pergi tanpa arah tujuan. Beliau hanya berjalan mengikuti langkah kakinya dengan perasaan yang cemas dan rasa takut. Kemudian saat beliau istirahat, Nabi Musa melihat dua orang gadis yang tengah berebut air untuk hewan ternaknya. Nabi Musa pun membantunya untuk mengambil air tersebut dan meminumkannya kepada ternak-ternaknya. Setelah kedua gadis itu pulang, kemudian ia kembali lagi untuk menjumpai Nabi Musa alaihissalam dan mengundangnya ke rumah. Ternyata kedua gadis tersebut adalah putri Nabi Syuaib alaihissalam. Setelah dijamu dengan penuh hormat, beliau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya, bahwa ia sedang dikejar oleh tentara Fir'aun. Cerita kepada Nabi Syuaib. Maka berkatalah Nabi Syuaib, "Janganlah takut, sesungguhnya engkau telah lepas dari kaum yang zalim." Kemudian Nabi Syuaib menawarkan kedua putrinya untuk menjadikan salah satunya adalah istri dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Syuaib berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun, dan jika kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu. Maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." Pada akhirnya Nabi Musa alaihissalam menerima tawaran dari Nabi Syuaib alaihissalam, dan kawinlah ia dengan salah satu putri dari Nabi Syuaib alaihissalam. Berlanjut ketika Nabi Musa kembali ke Mesir dan menghadap Fir'aun. Dalam perjalanan kembali menuju Mesir bersama keluarganya bersama istrinya Nabi Musa, peristiwa itu terjadi dan diabadikan dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 29-32. Ketika tiba di Mesir, beliau mengajak Fir'aun untuk kembali ke jalan yang benar, sambil menunjukkan kedua mukjizatnya yang baru ia peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat hal itu, Fir'aun sangat murka dan memanggil seluruh tukang sihirnya agar bertanding agar bisa melawan Nabi Musa alaihissalam dalam hal sihir. Tetapi kemenangan berada di pihak Nabi Musa alaihissalam. Sehingganya para tukang sihir Fir'aun mengakui bahwasannya kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka bertambahlah murka Fir'aun, sehingga ia menghukum mati para tukang sihirnya dan menyiksa istrinya sehingga menemui ajalnya. Singkat cerita, kemudian Nabi Musa dan pengikutnya dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya hingga di tepi Laut Merah. Sesampainya di sana, Nabi Musa dan pengikutnya kebingungan karena menemui jalan yang buntu, sedangkan mereka sudah terkepung oleh Fir'aun dan tentaranya. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolongnya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 50. Dalam peristiwa Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam agar memukulkan tongkatnya ke permukaan laut. Kemudian Nabi Musa segera memukulnya dan tiba-tiba air laut terbelah menjadi dua bagian, yang sekaligus di tengah-tengah belahan itu menjadi jalan yang bisa dilewati dan para pengikutnya. Kemudian tidak lama dari itu, Fir'aun dan bala tentaranya menyusul melewati jalan tersebut sambil merasakan takut. Kemudian Nabi Musa dan pengikutnya sampai di daratan, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Musa agar secepatnya memukulkan tongkatnya ke lautan, dan seketika air laut yang terbelah dua itu menjadi air laut seperti semula, dan tenggelamlah Raja Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah. Demikian tadi kisah Nabi Musa dari lahir hingga wafat. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.